Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan rumah milik Abu Sri di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara kemarin malam. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Warga Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara dibuat panik dengan munculnya api dari belakang rumah Abu Sri. Hanya dengan hitungan menit, api membesar dan melalap seluruh bagian rumah. Diduga kebakaran dipicu karena korsleting listrik. Kapolsek Rawas Ilir, Ibtu Karim menjelaskan, api diketahui korban dan warga saat sedang duduk di luar rumah sekitar pukul 9 malam. Saat kejadian, beberapa anggota keluarga sedang tidur di dalam rumah. Melihat ada api, pemilik rumah bersama beberapa warga membantu menyelamatkan barang berharga serta membangunkan anggota keluarga lain yang sedang tertidur. Namun belum sempat dipadamkan, api dengan cepat melalap rumah tersebut. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berupaya mendukung seluruh kegiatan Palang Merah Indonesia di tingkat kecamatan. Salah satu dukungan yang diberikan berupa menghibahkan ambulan. Pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali periode 2020 sampai 2025 resmi dilantik di kantor Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi kemarin. Dalam pelantikan ini dihadiri langsung Bupati Pali yang juga pembina PMI Pali, Haji Heri Amalindo. Dalam sambutannya, Bupati Pali mengajak pengurus PMI di tingkat kecamatan untuk bergerak bersama membangun Kabupaten Pali. Oleh sebab itulah, untuk mendukung kinerja PMI, Pemkab Pali bakal menghibahkan ambulans. Selain itu, Pemkab Pali juga akan memberikan reward berupa uang transport kepada pendonor darah. PMI ini baru di Kabupaten kita. Jadi alhamdulillah inisiatif dari ibu kita ada ruangan atau tempat di PMI. Kemudian kami juga sampaikan bagaimana sehingga metanya kalau pendonor itu dikasih reward kepada mereka, penghargaan ya berbentuk transportasi. Nah, tentunya kan mereka tidak ada uang. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Pali, Haja Sri Kustina, mengaku akan membentuk PMI di seluruh kecamatan di Kabupaten Pali. Dirinya bertekad membesarkan PMI dan mengabdi melayani masyarakat. Karenanya setelah dibentuk pengurus kecamatan, juga akan membentuk relawan PMI sampai tingkat desa atau kelurahan, bahkan akan dibentuk juga PMI remaja. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palfresh.com. Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan bersama sejumlah mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang melakukan kegiatan penelitian dengan membaca ulang piagam-piagam yang menjadi koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang Kamis kemarin hingga hari ini. Kegiatan tersebut juga dalam rangka Dex Study yang digelar Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Dengan penuh ketelitian, para epigraf dari Balar Sumsel bersama dosen dan mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang membaca ulang piagam-piagam tua yang menjadi koleksi Museum SMB 2 Palembang. Setidaknya ada 3 piagam tua yang diteliti ulang dalam kegiatan Dex Study Balar Sumsel tersebut, yakni 2 lempengan timah atau perak dari pemerintah Belanda dan 1 lempengan tembaga dari Kesultanan Palembang Darussalam awal. Piagam-piagam itu merupakan surat-surat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang ditujukan untuk daerah bawahannya. Wahyu Rizky Andifani, epigraf Balar Sumsel, menjelaskan tujuan dilakukannya pembacaan ulang piagam-piagam Kesultanan Palembang Darussalam untuk mencari jika ada kesalahan baca atau luput baca dalam penelitian sebelumnya. Sebenarnya kalau di data Pak mahasiswa itu cuma dua prasasti yang timah atau perak itu. Namun ada satu lagi yang baru itu dibeli tahun 2010 karena di ini inventarisnya tadi itu tentang piagam tembaga itu ya. Dia aksara Jawa, bahasanya juga bahasa Jawa. Tapi kan itu era awal Kesultanan Palembang seperti itu. Jadi memang ya apa ya, kita tuh pengen sebenarnya tahun 90-an Pak Lukman dan beberapa teman yang lain dari Balar ya? Bukan dari Puslit Arkenas, iya. udah almarhum bapaknya, itu dia pernah mendata dan membaca. Nah untuk itu
kalau sekarang makanya kita coba baca ulang. Nah tadi beberapa ada kesalahan Pak baca, ada yang dia nggak sempat baca, seperti itu. Sementara dosen UIN Raden Patah Palembang, Dr. Norhuda MAGMA mengatakan, pembacaan ulang piagam-piagam tersebut ditujukan untuk penyempurnaan penelitian terdahulu. Yang diteliti, ya terutama ini masih ada yang piagam-piagam, tapi piagam itu ada yang aksara Uluh, ada aksara Melayu atau Jawi, dan ada aksara Jawa. Ya, sebetulnya ini pernah dilakukan gitu ya, Mas, tapi ini kan pembacaan ulang ya. Ternyata ada semacam ya beberapa hal yang belum dibaca atau salah baca dan sebagainya itu. Mereka itu saya kira ya untuk penyempurnaan penelitian terdahulu lah itu. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pengadaan mobil mewah yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat protes dari Projo DPC Kabupaten Muara Enim. Mereka menilai pengadaan tersebut merupakan pemborosan anggaran di tengah pandemi COVID-19. Dengan menumpangi minibus bak terbuka, puluhan massa yang tergabung dalam Pro Jokowi atau Projo DPC Kabupaten Muara Enim menggelar aksi di depan kantor Bupati Muara Enim kemarin. Mereka meminta pemerintah membatalkan rencana membeli mobil mewah berupa Toyota Land Cruiser. Mereka meneriakkan protes rencana tersebut yang dinilai pemborosan dan tak peka dengan kondisi pandemi yang sedang mengancam negara. Ketua Projo DPC Muara Enim, Denny, aksi penolakan ini dilatar belakangi aspirasi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat kecil mengeluh susah makan karena sulitnya mencari uang. Terlebih akibat dilanda pandemi COVID-19, sejumlah pemasukan daerah tergerus, sementara pengeluaran melonjak drastis untuk penanganan medis dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Ini kesulitan kami yang pertama untuk segera membatalkan pengadaan mobil LC yang diperuntukkan untuk tamu yang hadir di Kabupaten Muara Enim, yang mana menurut kami masa pandemi COVID-19 ini pembelian pengadaan mobil tersebut kurang pas. Oleh sebab itulah, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumsel untuk membenahi anggaran Kabupaten Muara Enim saat ini dinilai telah melakukan pemborosan. Apa yang sudah disampaikan tadi memang benar, bahwasannya sekarang tim verifikasi, tim evaluasi Gubernur Sumsel dalam melakukan evaluasi. Namun Projo membuat surat kepada Gubernur untuk segera itu dibatalkan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bapeda Muara Enim Mat Kasrun membantah saat ini Pemkab Enim defisit dan harus berhutang untuk menutupi anggaran. Mat Kasrun juga menegaskan dana COVID-19 yang dianggarkan telah dilaksanakan secara baik dan semestinya untuk bantuan sosial, penanganan medis serta bantuan kepada masyarakat yang harus isolasi mandiri. Reporter dan juru kamera Ahmad Puadi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa. Assalamualaikum kalau apa kabar budak lorong? Aman? Lapang Kenalan dulu loh. Nama aku Agus. Tapi kawan-kawan galak manggil aku Akas. By the way, di Palfresh Official YouTube channel kita ada program baru, namanya Budak Lorong. Nah, apa dia isinya? Kamu tonton dewek sampai habis. Jangan setengah-setengah nontonnya, maka ngerti tidak salah paham. Habis nonton jangan lupa, biasa cak channel lain, di like, tekan lonceng, sama subscribe atau menpuji kita subrek. Nah, yang nak komen, payo diatui, itu lebih bagus. Jangan ribut, jangan belago. Ikuti terus channel YouTube kita, Palfresh Official.